Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 28 ingin memaparkan PowerPoint tentang klasifikasi penyakit tanaman pada daun singkong. Yang dimana kelompok kami mendapatkan tema perbandingan model CNN dan juga SVM yang berbasis data augmentasi lokal. Oke, langsung saja ke slide latar belakang dan rumusan masalah. Nah, pada latar belakang ini, identifikasi penyakit pada daun tanaman secara manual oleh petani memiliki resiko yang sangat tinggi terjadinya kesalahan diagnosis yang berdampak pada kegagalan panen. Oleh karena itu, diperlukan otomatisasi klasifikasi penggunaan teknologi computer vision. Pada rumusan masalahnya, bagaimana mengimplementasikan model deep learning CNN dan juga machine learning konvensional SVM pada citra daun tersebut, serta bagaimana pembandingan performanya secara objektif dan realistis. Lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dan manfaatnya yaitu tujuannya untuk menyeimbangkan kuota gambar tiap kelas tanaman tersebut melewati program augmentasi lokal dan membangun arsitektur CNN 20 ePOCH dan model SVM serta linear di Google Colab. Lalu menganalisasi hasil performa kedua model secara jujur tanpa efek bias pada data leakage-nya. Dan manfaatnya bagi petani yaitu deteksi penyakit lebih cepat tanpa perlu keahlian khusus dan juga akademiknya referensi perbandingan metode ML konvensional SVM dan juga deep learning CNN yang sangat valid. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ya, di sini ada contoh dari dataset, yaitu menampilkan sampel citra daun asli yang digunakan dari total dataset yang berhasil diseimbangkan. Masing-masing kelas berisi 500 gambar setelah proses augmentasi. Kemudian ini dataset dan pre-processing. Resizing mengubah ukuran gambar hasil augmentasi menjadi 64 times 64 pixel untuk mempercepat proses komputasi. Flattening, matriks gambar 2D diratakan menjadi array satu dimensi panjang agar sesuai dengan format input yang dibutuhkan algoritma SVM. Splitting, yaitu membagi dataset secara acak menjadi 80% data training untuk melatih model dan 20% data testing untuk menguji model. Kemudian ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya memasuki training model support vector machine atau SVM. Sesuai dengan codingan yang di kiri kita, saya menggunakan konfigurasi kernel RBF dengan nilai C sebesar 1.0. Pemilihan kernel RBF ini sangat penting karena pola bercak pada daun biasanya bersifat non-linear, sehingga fungsi RBF membantu model mencari garis pemisah terbaik di dimensi yang lebih tinggi. Setelah memodelkan dengan SVM, kami beralih ke model kedua yaitu Convolution Neural Network atau CNN. Berbeda dengan SVM yang membutuhkan data flat, CNN bekerja langsung pada matriks gambar. Di sini kami menggunakan arsitektur sekuensial, di mana fitur visual bercak daun berekstraksi secara otomatis melalui lapisan Conv 2D dan max polling. Terakhir, data tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 kelas menggunakan dense layer dengan fungsi aktivitas softmax. Model ini kami latih secara optimal selama 20 epoch penuh. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi analisis performa
Di sini ada analisis performa model. Yang satu ada komparasi matrik. Berdasarkan tabel pengujian, model CNN unggul secara signifikan dengan akurasi 93-50% dibanding model SPM konvensional yang meraih akurasi 84,25%. Yang kedua ada keandalan model. Di sini ada nilai precision recall dan F1 84%, menandakan model tidak mengalami bias pada kelas penyakit tertentu. Yang ketiga ada evaluasi grafik approach. Di sini ada kurva validation akurasi atau garis oranye pada model CNN bergerak naik secara dinamis berdampingan dengan training akurasi garis biru. Hal ini membuktikan proses training berjalan jujur, sehat, dan bebas dari masalah overthink ekstrim. Nah, di sini ada kesimpulan dan penutup. Yang satu ada efektivitas model. Algoritma Convolution Neural Network CNN atau disebut dengan CNN terbukti menjadi model terbaik untuk klasifikasi citra penyakit daun dengan akurasi 93,50%, mengungguli algoritma SPM konvensional 84,25%. Yang ketiga ada kualitas dataset. Proses batching lewat augmentasi lokal 2000 total gambar sukses memberikan variasi data yang cukup sehingga model mampu mempelajari mengenali pola visual secara optimal. Yang urutan ketiga, di sini ada urutan Pipelin, ada eksperimen ini menegaskan pentingnya urutan pemrosesan data yang tepat untuk minimalkan potensi bias sehingga hasil evaluasi akhir yang diperoleh benar-benar objektif dan mencerminkan kinerja model di dunia nyata. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja yang bisa dipaparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.